Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan dan mendemonstrasikan aplikasi yang telah kami buat, yaitu aplikasi mobile pendakian Gunung Sandi. Dan sebelumnya, perkenalkan, nama saya Faiz Azam Putra dengan NPM 3 digit terakhir 022. Perkenalkan, nama saya Adam Indra Kasiwi dengan 3 digit terakhir 026. Baik, selanjutnya mungkin saya akan sedikit menjelaskan tentang aplikasi yang telah kami buat, yaitu di sini kurang lebih aplikasi kami terdapat 17 file, di mana 2 file diantaranya adalah file yang menghubungkan aplikasi kami dengan Firebase, yaitu ada Firebase Option, Firestore Service. Lalu selanjutnya ada aturan pendakian, checklist page, detail ticket page, keranjang, login register, main, mountain info page, pembayaran page, profile page, register member, splash screen, ticket page, transaction page, transaksi page, verifikasi pesanan, dan juga ada weather page. Baik, selanjutnya mungkin kita dapat melanjutkan ke demonstrasinya. Baik, terima kasih Faiz. Selanjutnya akan kami demonstrasikan untuk aplikasi kami. Untuk tampilan pertama, display screen akan muncul logo Sandi dan juga loading seperti ini. Lalu setelah itu kita akan masuk di halaman login. Sebelumnya, karena belum memiliki akun, maka kita akan membuat akun terlebih dahulu, yakni di Firebase Authentication. Di sini terlihat hanya satu, yakni Faiz Azam. Lanjut, kita buat akun terlebih dahulu. Username-nya Adam, lalu emailnya adamraka221@gmail.com. Untuk passwordnya Adam123. Konfirmasi password Adam123. Lalu kita buat akun. Setelah itu kita masuk. Nah, di Firebase Console sendiri, masuknya ke Firebase Authentication, maka di sini akan muncul adamraka221@gmail.com. Di sini sudah tersave user ID. Lalu kita lanjut masuk. Baik, selanjutnya adalah halaman homepage. Di sini ada tampilan untuk keranjang, ada notifnya 1, lalu terdapat 4 fitur utama, yakni artikel gunung, tiket masuk, perkiraan cuaca, dan juga checklist barang. Lalu di bawahnya terdapat home, transaksi, dan juga profil. Untuk halaman utama sendiri yang di sini terlihat, yakni ada banner yang bisa slider otomatis. Lalu di bawahnya terdapat gunung populer. Di sini kita bisa slide ke kanan atau ke kiri menggunakan touchpad. Di sini terdapat beberapa fitur, yakni pertama artikel gunung, untuk artikel gunung ini ada tips dan juga artikel. Yang di atasnya terdapat kategori, yakni volcano dan mountaineering. Lalu kita bisa klik artikel yang ingin kita pilih. Misalnya ini, ikuti 7 tips hiking aman saat musim kemarau di gunung. Lalu kita back. Selanjutnya yakni perkiraan cuaca. Di perkiraan cuaca ini kita bisa memilih 5 gunung, yakni Kerinci, Semeru, Merbabu, Rinjani, dan juga Bromo. Kita klik 1, kita klik detail cuaca. Untuk di Rinjani saat ini minus 0,38 derajat, overcast cloud, dan juga kelembapannya 85%, anginnya 0,35 milisecond.
Lalu untuk icon dan juga backgroundnya ini menyesuaikan sesuai dengan API watermark. Kita back. Selanjutnya adalah fitur checklist barang. Fitur checklist barang ini digunakan untuk pendaki semisal kita kadang lupa gitu kan. Jadi ada fitur checklist perlengkapan. Di sini kita bisa tambahkan juga hapus. Kita coba tambah dulu nama item. Terus masuk ke elektronik. Tambahkan item. Lalu kita lihat di kategori elektronik, maka kabel drone otomatis akan tertambah. Lalu kita coba klik hapus. Apakah Anda yakin hapus? Kita coba klik, maka akan otomatis terhapus. Lalu kita coba untuk centang di semua terlebih dahulu, centang handuk. Oke, lalu masuk ke belum siap. Nah, di sini handuk tadi sudah hilang dari kategori belum siap. Jadi sudah disiapkan untuk handuknya seperti itu. Kita back lagi. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh Faiz. Baik, selanjutnya mungkin kita bisa masuk ke fitur tiket masuk, yaitu mungkin bisa dibilang sebagai fitur utama dari aplikasi kami. Yang pertama, kita klik di tiket masuk, di mana di sini terdapat data dari gunung-gunung yang ada di aplikasi kami. Dan di sini seperti yang sudah kami katakan sebelumnya bahwa aplikasi kami terhubung dengan Firebase, di mana di sini data-data tentang gunung tersebut telah tersimpan di Firestore database, di mana terletak pada Mountain. Dan terdapat deskripsi, harga, dan juga ada image URL, lokasi, nama, dan juga provinsinya. Lalu kemudian kita bisa klik satu. Lalu di sini setelah melakukan klik pada gunung yang kita pilih, terlebih dahulu ada aturan pendakian yang harus kita baca. Jadi kalau misal semua ini belum dibuka lalu kita melakukan checklist, itu tidak bisa. Dimana kita mengharuskan kita harus membaca terlebih dahulu semua tentang tata tertib, syarat, dan juga larangannya. Baru setelah semua dibaca, kita bisa melakukan klik dan lanjut ke step selanjutnya. Dan di sini terdapat detail atau di mana kita akan melakukan pemesanan untuk tiket kita. Yaitu di sini terdapat gambar, nama gunung, deskripsi, lalu ada tipe pengguna. Jika kita melakukan klik di sini ada dua tipe, untuk WNI atau WNA, di mana seperti yang terlihat pada database tadi, yaitu untuk WNI dan WNA sendiri itu punya harga yang berbeda. Lalu kita klik tanggal, kita mau berangkat pada tanggal berapa, kita pilih tanggal 26, lalu kita menentukan berapa rombongan yang akan ikut. Dan di sini juga dapat dilihat bahwa kita harus melengkapi data terlebih dahulu untuk bisa lanjut ke step selanjutnya. Dan setelah datanya lengkap, muncul juga harga tiket per orang dan rincian harganya. Lalu kita bisa lanjut ke step selanjutnya, yaitu melakukan registrasi anggota rombongan. Di mana di sini kita bisa menambahkan data dari anggota rombongan kita. Email di sini kita harus mengisinya sebagai @gmail.com ya. Kalau mengisinya sekedar Adam saja lalu melakukan tambah, maka akan keluar error bahwa harus mengandung Gmail. Dan sebetulnya ini juga berlaku untuk semuanya, dimana kalau datanya belum lengkap dan kita melakukan tambah tidak bisa karena semua harus ada isiannya. Kemudian menentukan jenis kelamin, laki-laki atau perempuan, dan di sini juga ada tambah riwayat penyakit, di mana ini bersifat opsional, tergantung dari apakah anggota tersebut punya riwayat penyakit atau tidak.
Jika memang tidak ada, bisa kita minus lalu tambahkan. Dan mungkin untuk sebagai contoh kita bisa menambahkan riwayat penyakit, mungkin cedera, lalu bisa kita tambahkan. Jadi di sini dapat terlihat bahwa tidak ada masalah untuk anggota tersebut jika memang tidak memiliki riwayat penyakit, tidak ada masalah. Di sini juga kita dapat melakukan edit dan hapus. Edit atau ada pembaruan data, ada nomor teleponnya yang kurang atau bagaimana, kita bisa memperbarui dan dapat terlihat terupdate. Lalu di sini ada hapus, mungkin kita bisa menambahkan data lalu kita bisa melakukan hapus di sini. Dan dapat terlihat bahwa datanya dapat terhapus. Lalu kita bisa lanjut ke step selanjutnya, di mana kita menekan button simpan data rombongan dan melanjutkan ke verifikasi pesanan. Pada depak konsol sendiri dapat terlihat bahwa data di sini tuh dipanggil dari Firebase, yaitu pada sini. Jadi pada saat kita melakukan pemesanan tadi, data tersebut tersimpan pada bagian booking, yaitu ada tiket, jumlah anggotanya berapa, nama gunung yang kita pilih apa, tanggal keberangkatan, tipe pengguna, dan total harga. Lalu grup di sini adalah anggota yang kita tambahkan tadi. Mungkin bisa lanjut. Lalu di sini setelah verifikasi, kita selengkapnya di sini ada tentang data lengkap rombongan kita, itu ada berapa, buat dilihat. Lalu kita dapat lanjutkan ke masukkan ke keranjang. Nah, setelah kita masukkan ke keranjang tadi, di sini dapat terlihat bahwa sekarang pesanannya sudah ada 2. Sebelumnya ada 1 pesanan di sini. Kita mungkin bisa kembali ke awal kalau memang kita memiliki niatan tidak langsung melakukan check out. Di mana di sini dapat terlihat bahwa awalnya di keranjang sini tuh cuma ada 1 yang menandakan bahwa data sebelumnya yang terintern di sana tuh ada 1 data. Dan di sini dapat terupdate bahwa data di dalamnya ada 2. Ini dapat terlihat cuman tadi jumlah rombongan 2. Lalu di sini juga data tersebut itu disimpan pada order. Di mana terlihat tadi ini datanya ada Adam, lalu ada Faiz, di mana keterangannya cedera. Lalu kita lanjut. Di sini kita bisa melihat detailnya ya, seperti ini, seperti pada verifikasi pesanan tadi. Lalu kita juga bisa melakukan hapus data di sini. Jika kita melakukan hapus di sini, otomatis data yang ada pada Firebase itu juga ikut terhapus. Yang dimana ya tersisa 1 data. Oke, kita akan melakukan check out. Mana kita harus checklist terlebih dahulu. Jika tidak melakukan checklist, kita tidak bisa melanjutkan ke step selanjutnya. Oke, kita melakukan check out. Lalu di sini kita diharuskan untuk memilih metode pembayaran. Di sini ada beberapa metode. Kita milih ShopeePay, lalu kita klik bayar sekarang. Dan setelah kita menekan button selesai ini, data yang awalnya ada di order ini akan berpindah ke transaction history. Jadi dia akan, yang awalnya berupa data pesanan, nanti akan berubah menjadi data riwayat pesanan. Kita coba, kita klik selesai, lalu dia akan masuk ke riwayat pesanan atau riwayat transaksi. Kita bisa back, di mana dia akan masuk ke transaksi. Di mana seperti ini. Dan di sini ada QR code, di mana untuk setiap transaksi itu dia punya QR code-nya sendiri-sendiri, dan tidak mungkin QR code ini sama. Kenapa? Karena sudah ada ID-nya untuk tiap-tiap transaksi. Itulah ID yang membuat QR code ini bisa berbeda pada tiap-tiap transaksi. Dan kita bisa melakukan cek juga bahwa data pada order yang awalnya tadi ada 1 juga sudah berubah menjadi transaction history dan masuk ke sini. Lalu kita bisa lanjut ke tampilan profile. Jadi di sini ada profile, ada foto. Username tadi kita tambahkan sudah masuk, namanya Adam, lalu emailnya adambrakat221@gmail.com. Kita klik tentang aplikasi, muncul pop-up sekilas tentang aplikasi yang telah kami kembangkan, yaitu aplikasi Sandi, dan juga mungkin ada fitur-fitur unggulannya. Lalu selanjutnya ke
tentang kami, di mana tentang kami di sini adalah berisikan informasi tentang kami sebagai pengembang, tentang saya dan juga Adam. Di sini dapat dilihat ada alamat, nomor telepon, email, dan juga link kita jika kita klik akan langsung mengarahkan kita untuk mengirimkan email. Seperti itu. Lalu jika kita klik GitHub akan mengarahkan ke link GitHub kami atau link profile GitHub kami. Tuh. Lalu jika mungkin pengguna sudah selesai mengakses aplikasi Sandi, mereka bisa keluar atau logout dengan klik button keluar. Dan kita kembali ke tampilan login register. Tuh. Mungkin sekian demonstrasi aplikasi Sandi yang telah kami buat. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan atau adanya ketidakjelasan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.